Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sudah lama kepoin desa istirahat kemarin. Kita kembali lagi ke ketemuan tiap pagi. Kita hadir lebih awal sekarang dari yang biasanya jam 10. Kita mulai sekarang jam 8 pagi sampai jam 9. Dan untuk edisi pagi perdana ini kita kehadiran tamu dari teman Kearuyan TV Gorontalo. Ini luar biasa, ada ide membuat TV kabel untuk masyarakatnya. Sebenarnya bermula dari mana, apa cerita-cerita ini kita pengen dengar langsung dari kepala desanya. Jadi saya sempat share juga ke teman-teman kepala desa dan teman-teman BUMDes yang tertarik untuk bergabung mengikuti obrolan kita pagi ini. Dan teman-teman untuk yang ingin mengikuti obrolan di Zoom meeting kita, jadi kita ada Zoom meeting, kita juga ada di live YouTube. Anda bisa mengirim nama berasal dari mana ke 083 kali 0131717160, nah, nomor WA official dari TV Desa, dan kami akan kirim share linknya ke sana. Kenapa kami memberlakukan itu sekarang? Karena memang kami pengen teman-teman yang bergabung dalam Zoom ini memang yang ingin menyampaikan sesuatu, ingin ikut terlibat dalam pembicaraan, karena tempat room kita terbatas, jadi kita tidak pengen untuk kemudian nanti terlalu banyak yang di Zoom meeting tapi juga tidak aktif untuk memberikan respon dan seterusnya. Kita sapa dulu langsung Bang Ronald dari Kearuyan Gorontalo. Kabupatennya kabupaten apa kemarin, Bang? Halo? Bualemo, Pak. Bualemo ya, Bualemo Gorontalo. Bualemo. Kemarin kita sempat main juga ke Gorontalo, waktu itu ada panen bandeng kalau nggak salah ya di. Benar, Pak. Iya. Kita sempat main ke sana ketemu. Keramat, Desa Keramat. Ya, itu luar biasa, itu juga potensi perikanannya ya. Ini ketemu ada ide potensi mengembangkan TV kabel. Pengen dengar ini cerita dari Pak Kepala Desa ini. Ceritanya seperti apa ini, bermula kok jadi bisnis BUMDesnya masuk ke wilayah TV, dan saya berharap ide-ide seperti ini bisa berkembang di seluruh desa-desa di seluruh Indonesia dan bisa menjadi mitra siar dari TV Desa, sehingga program-program informasi dari Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, kita juga sedang ada penjajakan pembicaraan dengan Kementerian Pertanian, program-program mereka bisa terdistribusi dengan baik, di samping menggunakan satelit juga menggunakan channel-channel TV kabel lokal yang dikelola oleh teman-teman BUMDes. Silakan Bang Ronald, bisa berbagi cerita, bermulanya dari mana itu idenya? Ya, baik, terima kasih Pak Suryo Koco atas waktunya. Salam hangat dari Desa Kearuyan untuk seluruh kerabat desa dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan acara ini. Selamat pagi, perkenalkan saya Ronald Rampi, Kepala Desa Kearuyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Baik, kerabat desa, jadi Pak Koco, saya menceritakan awal mulanya bagaimana sampai kepikiran untuk membuat unit usaha TV kabel ini. Jadi awal saya menjadi kepala desa tahun 2018 itu, saya berpikir untuk bagaimana bisa memajukan BUMDes, begitu. Karena saya merasa BUMDes ini bisa menjadi penopang dalam hal pendapatan desa. Nah, saya mencoba untuk melakukan pemetaan terhadap potensi yang ada. Nah, di Kearuyan ini ada beberapa potensi, ada potensi pertanian, kemudian potensi peternakan, kemudian potensi budaya, karena desa kita ini adalah desa
menjadi budaya etnis Minahasa yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, mencoba untuk mengembangkan potensi pertanian, kemudian peternakan, saya melihat ini merupakan hal yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, ketika BUMDes akan hadir di situ, saya melihat bahwa BUMDes hanya sebagai pendamping ataupun penunjang yang menjadi kebutuhan masyarakat di bidang pertanian, kemudian peternakan. Nah, saya berpikir lagi mencoba untuk melahirkan sesuatu yang baru yang tidak ada di desa ini, begitu. Tapi bisa menjadi sebuah sumber pendapatan dan memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, seiring berjalannya waktu, saya sempat berkunjung ya, sebelumnya itu sempat berkunjung ke beberapa desa yang yang sudah luar biasa kemajuannya, apalagi dalam sisi pengembangan BUMDesnya. Salah satunya itu Desa Ponggok yang ada di Kabupaten Klaten. Nah, saya 3 kali sebelum saya menjadi kepala desa, 2 kali saya mengikuti studi banding. Waktu itu saya masih bekerja sebagai jurnalis. Kemudian pada saat menjadi kepala desa, 1 kali saya berkunjung, saya melihat, saya belajar di sana. Setelah itu saya kembali, saya melihat ada beberapa potensi manajemen usaha yang sangat menarik untuk dikembangkan. Nah, olehnya itu saya langsung terpikir ke Desa Karuyan ini, kira-kira kalau kita mengembangkan potensi airnya bagaimana? Setelah saya petakan, Karuyan ini tidak ada potensi airnya. Masyarakat memanfaatkan air dalam, sumur dangkal, ataupun potensi sumur yang ada. Nah, akhirnya berjalannya waktu, saya mulai menerima keluhan dari beberapa masyarakat tentang jasa layanan TV yang ada di kecamatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa di Kecamatan Mananggu ini ada 9 desa, kemudian saat ini hanya ada 1 penyedia layanan TV. Nah, berangkat dari hal itu saya langsung terpikir, kenapa kita tidak kembangkan layanan TV kabel saja, begitu. Apalagi saya merupakan ada basic daripada jurnalis, sehingga saya bilang saya mencoba untuk melahirkan sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Apakah itu? Yaitu layanan informasi kepada masyarakat. Nah, terkait dengan informasi ini, Pak Koco dan seluruh kerabat desa, perlu kita bisa melihat situasi yang terjadi saat ini di setiap desa itu, masyarakat merasa minim informasi. Masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi. Masyarakat merasa ada sekat yang membatasi sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi secara luas, secara detail terhadap program pelaksanaan pembangunan, terhadap penyelenggaraan program yang ada di desa, sampai kepada laporan keuangan yang ada. Nah, sehingga saya langsung kepikiran, kita membuat sebuah konten yang berisikan tentang informasi desa. Informasi desa baik program pembangunan, kemudian terkait dengan potensi yang ada. Nah, berangkat dari hal itu, saya berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat, dengan BPD, kita menyepakati bahwa kita akan menganggarkan penyertaan modal khusus BUMDes yang bergerak di bidang TV kabel. Nah, berbicara soal TV kabel itu sendiri, mereka bilang kalau cuma sama Pak Kades seperti TV yang ada di sebelah, layanan TV sebelah, mendingan tidak usah. Nah, di sini saya tertantang, saya bilang, kita Desa Karuyan melahirkan sesuatu yang baru. Apakah itu? Yaitu siaran TV Karuyan TV, ataupun yang saat ini tengah berkembang Karuyan Channel. Karuyan Channel ini berisikan konten tentang informasi desa, informasi pembangunan, semua kegiatan yang sedang berlangsung, agenda kegiatan yang terlaksana di kantor desa, sampai dengan laporan keuangan itu kita coba publish. Selain itu juga informasi-informasi dari kementerian, kita distribusi melalui layanan-layanan TV kementerian itu, ini sangat membantu masyarakat. Nah, dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat, saya merasa bahwa masyarakat itu akan lebih trust, lebih percaya kepada pemerintah. Sehingga kita meminimalisir semua aspek-aspek persoalan di desa. Karena masyarakat merasa, oh, pemerintah sudah ada keterbukaan melalui layanan TV yang ada. Nah, sehingga tujuan kami pertama itu dalam membangun TV desa itu yang kita menjadi tujuan kita itu yang pertama adalah terbukanya informasi secara luas kepada masyarakat, secara detail.
karena ini sangat mempengaruhi penyelenggaraan program di tingkat desa. Kalau masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, maka kami berpikir akan terhambat semua pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Makanya kita membuka informasi seluas-luasnya. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Karena konten ini yang menariknya Pak Koco, kami berani menampilkan beberapa jadi laporan keuangan itu tidak hanya kita sampaikan melalui baliho-baliho sesuai dengan regulasi undang-undang yang ada, menyampaikan informasi, tapi kita juga mempublish melalui televisi. Nah, masyarakat biasanya Pak Koco, kalau kita buat kegiatan di desa itu, kadang tidak 100% yang hadir. Karena ada beberapa kegiatan yang menjadi kegiatan masyarakat. Mau dia bertani, mau dia mungkin ada halangan lain sehingga tidak bisa hadir di rapat. Sedangkan rapat tersebut menjadi media ataupun sarana kita menyampaikan informasi. Nah, melalui TV Desa ini, kami langsung menyampaikan informasi secara live di TV melalui jaringan televisi. Nah, yang ketiga Pak Koco adalah pendapatan. Karena ini dikelola BUMDes, maka kami yakin bahwa partisipasi masyarakat dalam membangun BUMDes itu diaplikasikan melalui rajinlah membayar iuran. Karena dengan semakin konsisten masyarakat membayar iuran, berarti semakin membuat BUMDes ini sehat. Kalau BUMDes sehat, maka desanya juga akan sejahtera. Nah, ini yang menjadi beberapa hal yang melatar belakangi kami dalam mengembangkan unit usaha TV kabel ini. 3 hal itu yang menjadi pokok, yaitu yang pertama adalah menjadi wadah info, kemudian menjadi tempat aspek transparan pada seluruh penyelenggaraan program, dan ketiga adalah pendapat. Halo. Oh. Audionya agak ini, Bang Ronald. Tapi kita sudah tadi sudah tangkap bahwa ada semangat yang luar biasa dari teman-teman di Karuyan ini, dan utamanya lokal leadernya ini pasti yang menjadi kata kuncinya, yaitu tentang bagaimana ini transparansi dari pelaksanaan pemerintahan ini luar biasa idenya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana menampilkan program-program dari masyarakat sehingga memang potensi yang ada di desa menjadi tereksplor lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ini menjadi badan usaha milik desa, maka potensi untuk mendapatkan income atau pendapatan dari BUMDes ini menjadi harapan ketika memang masyarakat kemudian berpartisipasi aktif, kemudian terlibat dalam pembayarannya dilakukan secara rutin, itu otomatis secara bisnis ini akan menjadi satu bisnis yang luar biasa. Mungkin yang menjadi tantangan berikutnya lebih pada kita kadang-kadang berpikir kalau membuat sesuatu sih gampang. Artinya mau bikin channel sama seperti teman-teman yang bikin channel YouTube umpamanya. Buka channel YouTube gampang, bikin channel YouTube-nya gampang. Artinya kita tinggal mau live pun selama YouTube itu sudah 1 kali 24 jam, sudah akun itu sudah lebih dari diajukan untuk bisa live 24 jam sudah bisa nge-live di YouTube. Cuma memang yang kemudian menjadi tantangan adalah kontinuitas program. Kemudian agenda-agenda konsistensi, apa sih konten yang ingin ditampilkan dan seterusnya. Artinya positioning dari TV itu akan menjadi sangat penting. Ke Karuyan TV atau Karuyan Channel yang kemudian itu mungkin
pastinya punya segmentasi atau punya agenda program-program yang memang akan diekspos di situ. Pak Kades, idenya dengan Karyan Channel ini apa saja yang akan diekspos di Karyan Channel? Karena kan ketika bicara TV kabel otomatis juga di samping ada Karyan Channel yang dikelola sendiri oleh teman-teman, kemudian ada channel-channel yang lain. Sementara masyarakat kan juga need hiburannya oke lah didapat dari channel yang lain. Nah, segmentasi dari Karyan Channel ini apa nih Pak Kades? Mic-nya? Ya Bang Ronald? Audionya? Ya. Oke Pak, ya, Ya. baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang untuk segmentasi Karyan Channel ini sendiri, kita mencoba untuk bisa menjangkau sarana informasi kepada masyarakat. Makanya seluruh kegiatan ataupun bentuk acara yang kami coba sajikan kepada masyarakat melalui Karyan Channel ini lebih kepada pendekatan informasi dan literasi kepada masyarakat. Nah, sehingganya seputar kita ada desa program ya? Info Desa. Nah, iya, Info Desa, seputar desa. Okay. Nah, Info Desa ini seluruh kegiatan masyarakat itu bisa menjadi bisa menjadi sebuah informasi. Contoh, saya contohkan misalnya ketika kru kami Karyan Channel itu pergi ke salah satu titik, misalnya lokasi area perkebunan, persawahan ataupun pertanian, itu mereka melihat masyarakat sementara menanam. Nah, itu kemudian di tag gambarnya. Setelah itu kru kami itu mencoba untuk mewawancarai kira-kira Pak petani apa yang sedang dilakukan, kemudian apa yang menjadi kendala, apa yang diharapkan kepada pemerintah. Nah, sehingga masyarakat di situ secara dengan bahasa lokal, gaya bahasa desa itu sendiri itu akan keluar. Itu yang kami sajikan di TV, sehingga masyarakat itu lebih tertarik, mereka melihat, wah, ini sepertinya TV-nya ini lain daripada yang lain. Karena dari gaya bahasa dengan kultur desanya yang begitu kental itu, sehingga mereka melihat bahwa desa ini masuk TV hari ini, Pak. Nah, setelah itu kita mencoba juga untuk menjadi sarana literasi terkait dengan updating regulasi. Itu coba kita jabarkan melalui sebuah media info tentang regulasi desa. Nah, sehingga masyarakat melalui konten ini juga mereka seperti mendapatkan sebuah edukasi ataupun literasi tentang ternyata undang-undang desa, ternyata Permendes, ternyata regulasinya ini sekarang berubah, teknisnya seperti ini. Nah, sehingga informasi yang kami sebutkan di awal tadi tentang informasi secara luas dan mendetail itu bisa dirasakan masyarakat. Nah, itu terkait dengan seputar desa, Pak, informasi desa. Ada juga informasi kecamatan. Stakeholder di tingkat kecamatan, mau dia polsek, puskesmas, kita juga akan memberikan ruang, berikan ruang kepada mereka untuk menyampaikan program-program. Nah, misalnya di kecamatan, kepala puskes akan kita wawancarai dalam rangka apa, tujuan programnya apa. Nah, sehingga masyarakat mungkin yang jauh dari puskesmas, kemudian susah untuk terjangkau melalui sarana informasi, melalui speaker ataupun toa ataupun surat dan lain sebagainya. Ketika mereka nonton TV Karyan Channel, mereka akan mendapatkan informasi itu. Apalagi di Karyan Channel juga ada running text-nya. Itu kerja bakti pun Pak akan kita publish di situ. Besok akan melaksanakan kerja bakti, sehingga memang benar-benar media ini menjadi media informasi seputaran desa gitu. Oke, ini saya teringat tahun 90-an saya sempat mengikuti satu sinetron Jepang kalau nggak salah waktu itu. Saya masih ingat betul sinetron Jepang menceritakan ada seorang reporter TV nasional yang kemudian memutuskan untuk kemudian membuat TV lokal, artinya TV yang memang berbasis desa, dia
dengan kamera yang dia miliki, dengan sepeda dan seterusnya dia mengangkat informasi-informasi desa itu, bagaimana seorang ibu yang menyelamatkan kucing dijadikan berita dan seterusnya, dan itu menginspirasi. Iya, betul, Pak. Pada waktu itu saya sempat terinspirasi, mungkin satu saat kalau bisa bikin yang seperti ini asik gitu loh. Alhamdulillah, mungkin walaupun dengan cara yang berbeda, TV Desa kita bisa bangun dengan segmentasi pedesaannya. Kita memang pengen juga pada akhirnya siaran-siaran kita yang mungkin teman-teman di daerah atau teman-teman yang di desa seperti Karuyan TV butuh informasi-informasi yang itu tingkatnya nasional, kami yang bisa support, kami pengen juga mengangkat tema-tema lokal, kita bisa saling berbarter karena memang bisnis media ini kalau kita bicara bisnis yang bisnis yang besarnya pasti butuh teknologi tinggi, butuh biaya tinggi dan seterusnya. Tapi saya membayangkan ketika kemudian kita bisa bersindikasi TV-TV lokal, kemudian bahkan TV di tingkat desa seperti ini, kita bisa bersindikasi. Saya yakin barter program akan membuat kosnya semakin murah, distribusi siarannya semakin luar biasa, dan variasi-variasi tayangannya akan semakin menarik. Kembali ke Karuyan TV. Sekarang sudah berjalan berapa lama tuh? Iya, untuk Karuyan TV ini Pak sudah kurang lebih 3 bulan ya, jalan 3 bulan, ini sudah running, sehingga memang ibarat bayi, kita masih terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan beberapa acara, apalagi yang seperti Pak Koco sebutkan tadi tentang keberlanjutan ya, konsistensi dalam menyajikan program, kemudian kreasi kreator kita itu. Makanya saya saat ini memang terus mengasah ataupun mendorong teman-teman kru yang ada untuk bisa berkreasi, karena memang namanya layanan jasa itu kita harus menampilkan sesuatu yang wah, menarik kepada publik begitu, kepada pelanggan, kepada masyarakat. Nah, makanya saya terus mendorong adanya kreativitas dari teman-teman kru yang ada, bagaimana bisa konsisten, kemudian bisa menjaga agar supaya program ini bisa continue. Ini memang beberapa tantangan yang sedang kami hadapi, konten ataupun tayangan gitu. Karena namanya ini baru Pak, jadi masih kerap banyak masyarakat yang memberikan masukan. Misalnya, oh Pak Kades ini layanan ini tayangannya ini agak sedikit misalnya hujan gitu. Sehingga kami masih melakukan penyempurnaan, atau mungkin ini biasanya ada layanan yang mungkin karena kita menggunakan beberapa alat modulator dan sehingga kadang secara otomatis sering terganti-ganti channelnya. Nah, ini yang sementara kami terus melakukan penyempurnaan. Dan alhamdulillah selama 2 minggu belakangan ini kondisinya sudah semakin baik, dan kami sudah mulai terus melakukan perluasan dari sisi jaringan itu, khususnya pelanggan. Ya. Berarti tantangan besarnya sementara ini masih di sisi teknis ya. Kalau kreativitas, saya pikir teman-teman sekarang dengan teknologi yang semakin mudah, semakin murah, itu tuntutan kreativitas itu ya menjadi tantangan tersendiri, karena memang yang pasti modal utama yang tidak akan pernah habis itu ketika kita modalnya adalah kreativitas. Kalau modalnya duit mungkin bisa habis kan gitu, modalnya peralatan juga bisa hilang kan. Tapi kalau kreativitas nggak ada matinya. Itu salah satu yang saya dapat dari satu acara di teman-teman IPB itu, Pak Rektor IPB menyampaikan bahwa yang kita bisa andalkan untuk bisa tumbuh dan berkembang itu adalah modal kreativitas. Kalau modal kita sahamnya besar dan seterusnya, itu bisa saja dengan 1 kali kerugian sudah selesai kan gitu. Modal harta warisan juga satu saat berhenti juga habis juga bisa. Modal dana desa yang terus bergulir ya bisa jadi pada saatnya nanti dana desa bisa jadi ketika memang
keuangan negara tidak memungkinkan juga nggak ada dana desa yang masuk. Jadi kalau kita Iya, tidak betul. memanfaatkan dengan baik juga ke depan kemaslahatan kepada atau kemanfaatan kepada masyarakat pasti akan jadi masalah juga. Ke Karuyan TV, berapa besar investasi yang sudah ditanamkan desa ke Karuyan Channel ini atau Karuyan TV ini? Ya, baik. Ini untuk investasi sejauh ini memang kalau dilihat dari sisi artinya presentasi daripada jumlah dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah ke desa itu kurang lebih sekitar hampir 10%, hampir mendekati 20% yang sudah kita investasikan ke TV channel ini, Pak, ke Karuyan Channel ini. 20% dari dana desa. Hampir 20%, hampir 20%. Luar biasa, luar biasa. Ini satu, saya melihat satu keberanian dari seorang kepala desa memulai menggunakan dana desa dengan anggaran cukup besar untuk berinvestasi di badan usaha milik desa. Ini luar biasa sekali. Ini perlu menjadi menjadi contoh ini untuk teman-teman di desa-desa yang lain, karena memang sebenarnya ketika kita bicara dana desa, harapan dengan dana desa itu kan lebih pada bagaimana punya impact ekonomi ke depan. Jadi kalau kemudian hanya berlomba bikin gapura yang paling mewah atau membuat jalan paving di tengah sawah dan seterusnya, itu kan secara ekonominya kan agak kurang efeknya. Kalau kita bicara jalan pertanian ya cukup makadam aja, karena yang lewat di situ mungkin kalau nggak traktor untuk bajak ya sapi atau kerbau yang lewat, jadi ngapain juga harus di paving kan gitu. Mereka nggak butuh paving juga, yang penting nggak licin kan gitu. luar biasa nih Pak Kades, cukup punya nyali juga untuk melakukan investasi besar di ini. Saya masih menunggu teman-teman dari channel YouTube untuk bisa memberikan responnya, juga teman-teman yang tertarik untuk menyampaikan secara langsung boleh berkirim nomor kontak ke WA official kita untuk nanti kita langsung share nomor akses untuk link YouTube-nya. Silakan yang ingin menyampaikan langsung melalui Zoom meeting, saya akan share link YouTube link Zoom-nya di WA official. Jadi kami memang tidak membagikan secara langsung di publish, tapi kami akan membagikannya melalui link di WA official apabila menghendaki untuk bergabung. Ini ada dari Bali ini ikut memantau juga teman-teman. Ada juga ini dari Tangerang ini Mbak Saras, terima kasih sudah mengikuti program kita. Ada Norma Punto, wah ini mungkin tetanggaan ini, Karuyan Indah, Karuyan Maju. Oke. Balik ke Karuyan tadi, ke Karuyan Channel yang kemudian menurut saya cukup berani melakukan investasi yang besar di program ini, di agenda investasi untuk BUMDes. Secara manajerial, dengan sudah berjalan ini masuk bulan keempat, apakah kemudian sudah ditetapkan keputusan dari kepala desa untuk membentuk BUMDes dengan manajer dan seterusnya? Iya, jadi memang dari sisi manajerial Pak Koco dan seluruh kerabat desa yang ada, kami BUMDes berbicara historis, sejarah tentang BUMDes Karuyan itu sejak 2016 sudah terbentuk melalui SK Kepala Desa 2016. Kemudian di tahun 2018 itu ada beberapa pergantian yang dilakukan melalui proses musyawarah, karena beberapa pengurus yang sudah tidak secara administrasi, secara persyaratan sudah tidak memenuhi syarat, karena waktu itu masih ada perangkat desa di dalamnya, kepala dusun, sehingga dilakukan musyawarah kembali. Nah setelah itu di tahun 2019 terjadi lagi pergantian, karena ada beberapa pihak, bendahara dan lain sebagainya, itu kebetulan ada
agenda lain sehingga mereka mengajukan untuk mengundurkan diri dan sehingga kami ganti. Nah, untuk saat ini kami sudah mempunyai unit-unit usaha dan Ya. khusus untuk unit usaha TV kabel ini ada manajernya sendiri, kepala unitnya sendiri yang bertugas untuk mengelola manajerial di TV ini. Kemudian ada beberapa kru, ada kru penagihan ya, kolektor, kemudian ada juga kru produksi yang editor, kemudian kru lapangan, pengambil gambar, kreator semua dalam satu divisi. Nah, untuk saya kembali kepada penyampaian Pak Koco tadi bahwa kenapa sampai berani untuk berinvestasi yang cukup besar ke unit usaha ini. Karena memang saya melihat sebuah potensi pendapatan yang cukup besar juga ketika memang dikelola dengan baik. Karena TV ini kan merupakan sebuah kebutuhan masyarakat, apalagi kita ketika mengangkat melalui segmentasi informasi, maka masyarakat pasti akan membutuhkan tertarik dengan informasi yang akan dipublish. Hanya saja tinggal bagaimana upaya daripada tim kreator ini, tim di belakang layar ini yang untuk terus menyajikan sesuatu yang baru kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga akan semakin hari semakin tertarik terhadap konten ataupun layanan yang ada. Nah, makanya saya selalu memberikan motivasi, dorongan kepada pengurus BUMDes, kemudian kepada lebih khusus kepada manajemen TV-nya ini untuk tidak henti-hentinya melakukan sesuatu hal yang baru begitu. Saya terus mendorong karena saya bilang kalau pemerintah desa, artinya dalam hal ini BUMDes, bisa meyakinkan kepala desa, BPD, masyarakat terhadap sesuatu hal unit investasi usaha yang lebih besar, pasti saya bilang 50-50 pun dana desa siap kami kucurkan. Asalkan usahanya itu benar-benar mempunyai potensi dan bisa memberikan feedback dari sisi pendapatan ke desa dengan cukup besar. Karena seperti gambaran Pak Koco tadi, ketika kondisi negara ataupun masih banyak kebutuhan lainnya, tidak menutup kemungkinan mungkin alokasi untuk dana desa ini untuk sementara belum bisa diberikan ke desa begitu. Sehingga menjaga hal itu tentunya desa hari ini sudah harus mandiri. Desa hari ini sudah harus menyiapkan diri bahwa dengan sejak 2015 sampai sekarang kucuran dana desa itu sudah berapa besar impact pendapatan yang bisa dimiliki desa. Gitu. Dari ini kan berangkat dari Pak Kades yang memang dari jurnalis, jadi mungkin ketika melakukan investasi ini pasti juga sudah ada satu gambaran bisnisnya, artinya secara bisnis plan-nya, karena memang bisnis media ini kan tantangannya luar biasa nih. Kita udah ibarat kata udah bakar duitnya udah cukup lama juga gitu kan kalau di TV desa, tapi memang karena kita main di satelit kan, kita coveragenya luas dan seterusnya. Pak Kades dengan segmentasi yang tadi sangat segmented ya, dengan segmentasi yang sangat spesifik, dan memang ada salah satu pendapat dari tokoh jurnalis juga menyampaikan bahwa pada saatnya nanti media-media yang akan tetap bertahan adalah mereka media-media yang sangat segmented. Artinya kita bicara cetak aja kan nggak ada matinya ketika bicara tabloid untuk seluler umpamanya, itu kan memang segmentasinya jelas tabloid, bola dan seterusnya. Walaupun hari ini dengan sosial media yang sudah luar biasa ya kayak ini akhirnya udah mulai tergeser juga. Tetapi sama juga ketika kita bicara media online yang segmented itu akan punya komunitasnya tersendiri. Mungkin berangkat dari situ Pak Kades ada gambaran potensi, artinya secara bisnisnya dengan pola yang tadi disampaikan, di tahun keberapa sih atau di bulan keberapa sih pada akhirnya kemudian ini secara cost bisa tercover, kemudian pada tahap tertentu mungkin tidak hanya cover cost tapi juga bisa sudah mulai mendatangkan keuntungan finansial untuk bisnisnya. Ya, saya melihatnya kalau dari prospek ataupun gambaran perjalanan saat ini
Ini memang tergantung daripada seberapa besar semangat daripada teman-teman untuk bisa mempromosikan, karena ini kan masih baru Pak, begitu. Ya. Sehingganya dalam kondisi ataupun hukum ekonomi juga, pemasaran proses untuk promosi ini ada waktunya cukup besar. Ya. Sehingga gambaran kami ini memang kurang lebih setahun sampai setahun setengah kita akan melihat bagaimana pendapatan yang masuk begitu. Nah, dari sisi pendapatan juga tentunya dalam bisnis media ini tidak hanya berkutat kepada pelanggan begitu. Ya. Tapi kita harus bisa lebih berkreasi kepada bagaimana menarik pihak tertentu untuk bisa menanamkan misalnya beriklan, memberikan informasi. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah wadah pendapatan secara khusus dari sisi manajerial TV kabel itu sendiri. Bagaimana ketika kita membangun sebuah sebuah konten informasi untuk pemerintah daerah misalnya. Nah, tentunya dalam menyajikan informasi tersebut ada nilai ekonomis yang harus kita tetapkan bersama. Itu perjanjian kerjasama misalnya, ataupun ketika ada momen-momen, mohon maaf ini karena ini juga tahun politik, misalnya ada momen pilkada. Nah, bisa saja calon kepala daerah itu ikut berbicara tentang visi misi lewat Karuyan Channel ini secara lokal di tingkat kecamatan misalnya tingkat desa, sehingga artinya tidak bikin kumuh desa karena banyak baliho, tapi kemudian ayo ngomongnya di sini aja, kampanyenya di media. Oke, luar biasa. Ada Mas Yamroni tadi. Ada Mas Yamroni tadi minta untuk bergabung di Zoom, sudah masuk. Mas Yamroni udah bisa membuka mic-nya dan juga videonya. Silakan kalau ingin menyampaikan secara langsung sambil saya membacakan. Ada dari channel YouTube kita Pemkesra Wonogiri. Saya kira peran Pemdes tidak hanya meningkatkan pendapatan asli desa, tapi lebih dari itu adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Apa dampak yang diharapkan yang tumbuh untuk masyarakat? Jadi dampak bagi masyarakat untuk kemudian ada peningkatan pendapatan, kira-kira dengan program apa atau dengan cara seperti apa dengan adanya Karuyan Channel ini, Pak Kades? Ya, baik, saya langsung tanggapi, Pak. Ya. Dampak yang bisa dirasakan masyarakat terhadap hadirnya TV desa ini memang tidak secara langsung melalui sentuhan ekonomi. Tapi yang pertama itu ketika BUMDes ini memiliki pendapatan yang bagus, tentunya feedback kepada PADes juga itu sangat menunjang untuk pemerintah desa menetapkan kebijakan-kebijakan program yang pro masyarakat, lebih kepada sentuhan-sentuhan di di program pemberdayaan. Ketika ini keuangan desa ini memang sudah mumpuni, sudah memiliki jumlah yang sangat baik. Nah, selain itu juga yang bisa di masyarakat terkait dengan dampak lewat TV ini adalah masyarakat juga, ketika kami mengambil contoh, ada masyarakat yang memiliki usaha di salah satu kerajinan tangan ataupun usaha rumah makan, mereka bisa mempublish melalui TV ini, karena jaringan TV kami juga ini selain menjadi sarana keterbukaan informasi, juga adalah informasi kepada masyarakat luas. Oh, ternyata di Karuyan ada ini, ada kerajinan tangan ini, di Karuyan memiliki potensi ini, ataupun di Karuyan ternyata ada sementara petani yang menjual hasil pangannya, gitu. Sehingganya masyarakat di luar artinya ini menjadi media promosi. Menjadi media promosi untuk warga. Jadi benar, ketika Pak, kemudian media promosi publik tahu ada produk-produk dari warga Karuyan, otomatis potensi untuk kemudian bisnis dari warga ini akan menjadi lebih bertumbuh. Kita kira-kira kayak gitu ya. Betul, iya betul, Pak. Nah, Karuyan Channel atau Karuyan TV ini juga mengembangkan di channel sosial medianya, di channel YouTube atau? Ya, itu yang kami sampaikan tadi, Pak, bahwa selama 3 bulan perjalanan kami ini, kami memang
sementara membenahi ataupun mengembangkan, menyempurnakan beberapa hal dalam rangka memajukan TV Karuyan Channel ini. Nah, untuk terkait konten itu memang sementara kami siapkan, karena kebetulan Pak, kondisi desa seperti yang kita ketahui tentunya dari sisi SDM itu tentu harus masih dapat pendampingan. Makanya dalam hal ini kami pemerintah desa sementara bersama BUMDes sementara mengajukan kerjasama pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas baik manajer ya, struktur yang ada, kemudian tim krunya ada. Kami mengajukan kerjasama dengan universitas perguruan tinggi yang ada, dengan perguruan tinggi untuk bisa didampingi dari sisi manajemennya, kemudian krunya melalui fakultas informasi, teman-teman fakultas informatika, itulah yang coba kami gandeng untuk bisa mendampingi agar supaya sumber daya, karena ini kan kami sumber daya lokal, nah, sehingga sumber daya lokal ini akan didampingi untuk supaya diasah, supaya bisa lebih kreatif, sehingga bisa menyajikan ataupun melahirkan semua layanan ataupun tampilan tayangan yang lebih kreatif dan menarik lagi. Jadi kalau untuk di kabupaten, di tingkat kabupaten sendiri, apakah ada SMK multimedia dan seterusnya yang mungkin bisa diajak berkolaborasi? Ya, untuk di Kabupaten Bualemo ini memang belum ada sekolah SMK yang secara kejuruan itu di bidang informatika, Pak. Nah, sehingga makanya kami di sini mencoba untuk mengajukan kerjasama ataupun kolaborasi dengan perguruan tinggi. Nah, kebetulan perguruan tinggi tersebut juga kami setelah kami cross check memiliki layanan TV channel juga, TV channel. Nah, sehingganya ini yang mencoba kami lakukan untuk berkolaborasi dengan TV channel yang ada di perguruan tinggi tersebut, sehingga mungkin bisa saja teman-teman kru kami magang di sana, ataupun selanjutnya ada kru dari TV tersebut yang mendampingi tahapan produksi sampai bisa melahirkan tayangan yang lebih menarik. Karena memang sejauh ini kami melakukan dengan ide-ide yang lahir dari kami, sehingganya menurut kami memang masih terbatas. Sehingganya tentu kami perlu banyak referensi, perlu banyak masukan dari pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Mungkin kita akan lebih intens lagi nanti dengan teman-teman dari TV Desa. Kita bisa ada program-program edukasi, program-program menyangkut jurnalistik dan khusus jurnalistik pertelevisian, karena kebetulan kami di TV Desa juga ada kita bersinergi dengan teman-teman dari komunitas pengembangan film di Bali, ada Bollywood, ada Mas Arvin di sana. Itu nanti kita bisa saling saling belajar lah. Dan satu hal yang menarik adalah bahwa teman-teman di Bollywood juga teman-teman di Bollywood juga punya ide untuk bagaimana teman-teman di daerah ini menjadi konten kreator lokal untuk kemudian bisa didistribusikan di tingkat internasional, karena memang jaringan internasionalnya juga sudah sangat menarik. Jadi ini kenapa kemudian saya menjadi penting untuk mengundang Pak Kades di forum ini, karena memang saya ingin ini menjadi satu referensi, satu inspirasi bahwa desa-desa dengan segala potensinya itu tinggal bagaimana kita dengan kreativitas kita untuk kemudian mengeksplor lebih lanjut. Karena salah satu yang sempat mengganggu dalam tanda petik pikiran saya adalah ketika sempat mengikuti satu channel yang ternyata subscribe-nya udah lebih dari 5 juta kalau nggak salah, itu dia hanya mengekspos atau mengeksplor tentang kehidupan di desa itu gitu loh.
Jadi seorang anak, jadi mengambil sebuah cerita dengan peran utamanya ini seorang ibu rumah tangga gitu kan. Bagaimana dia pagi besok akan ada pesta untuk kampungnya, dia mengambil sayur di kebun, kemudian mengolah daging Iya, dan seterusnya itu diekspos sehingga ternyata di desa di sana itu dengan cara memasaknya seperti ini, kalau pesta malam seperti ini, itu ternyata cukup menarik untuk kemudian kita menonton mungkin dengan durasi lebih dari 30 menit pun asik untuk kemudian pengen ngikutin yang berikutnya, pengen ngikutin yang berikutnya. Jadi kenapa tadi saya tanyakan sudah memanfaatkan channel YouTube atau belum, itu sebenarnya salah satu bagian juga itu bisa menjadi monetize untuk kemudian menjadi sumber pendapatan dari teman-teman pengelola Karuyan channel atau Karuyan TV ini. Kira-kira kayak itu yang bisa saya tambahkan. Dan Mas Zamron ini dari tadi sudah masuk tapi video sama ininya belum bisa belum bisa dibuka. Tadi sudah masuk di izin Zoom kita untuk bisa masuk, sudah saya masukkan tapi kok belum bisa ini ya, belum bisa connect. Ada dari Lampung Timur juga ini masuk ke WA official kita, saya sudah buka. Untuk Pemkesra Wonogiri, jadi semoga sudah mendapatkan gambaran jawaban bahwa dampak bagi masyarakat apa, dampak bagi masyarakat jelas bahwa ketika kemudian potensi usaha atau bisnis-bisnis masyarakat diekspos, maka menjadi semakin luas orang mengetahui ada bisnis-bisnis di desa itu, sehingga mereka bisa langsung berhubungan dengan teman-teman yang berbisnis di desa, sehingga potensi untuk kemudian jaringan pemasaran dan seterusnya akan terus berkembang. Dan TV Desa juga sedang mempersiapkan juga satu program untuk berbagi cerita bisnis di desa. Jadi kita akan ini sedang kita siapkan nanti tiap jam berapa, hari apa, itu nanti kita akan mengundang teman-teman yang punya bisnis di desa apa yang bisa di-sharekan, itu kita bisa dengan program-program seperti ini. Jadi mungkin beberapa teman mempertanyakan TV Desa banyak ngobrolnya, nggak ada hiburan dan seterusnya. Insya Allah hiburan tetap ada, tapi hiburan yang original dari desa-desa, mungkin seperti Karuyan ada pentas panggung atau kesenian-kesenian bisa dibuat live-nya atau bisa di typing untuk kemudian ditayangkan, sangat mungkin. Dan kita sedang juga merancang ketika dengan adanya Zoom meeting ini banyak hal yang kita bisa kerjakan dengan lebih efisien. Taruh kata hari ini selama sinyalnya oke gitu kan, hari ini di Karuyan ada pentas panggung kesenian lokal dan seterusnya, udah tinggal pasang satu kamera di situ, koneksi ke Zoom meeting, udah bisa langsung live di channel YouTube, bisa live di satelit kita kalau secara jamnya itu sesuai, itu sangat mungkin sekali. Jadi kreativitas itu akan kita kembangkan, dan TV Desa akan berusaha menjadi channel yang original dari teman-teman di desa. Jadi kalau beberapa kemudian mungkin ada yang berharap ada hiburan-hiburan dan seterusnya, ya kita berharap hiburan-hiburan yang tampil adalah hiburan-hiburan dari desa-desa. Kira-kira kayak gitu. Kembali ke Karuyan TV, kalau kita bicara entertain, kita bicara hiburan dan seterusnya, apakah ada kesenian khas dari Karuyan yang seni pertunjukan panggung dan seterusnya yang menarik untuk dipublish? Iya, karena Karuyan ini menjadi salah satu desa wisata sesuai dengan peraturan Bupati nomor 16 tahun 2016. Jadi memang desa kami ini Pak ada komunitas adat etnis Minahasa, karena yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi desa kami itu desa
yang penduduknya 98% itu warga Minahasa, berasal dari Sulawesi Utara, karena seperti kita ketahui juga Gorontalo ini merupakan pemekaran daripada Sulawesi Utara. Nah, sehingganya masyarakat kami ini mayoritas 98% adalah masyarakat Minahasa. Nah, berbicara tentang budaya Minahasa, di sini memang setiap ada pagelaran pertunjukan seni di kabupaten, desa kami ini selalu dimintakan untuk bisa menjadi pengisi acara pertunjukan kesenian, khususnya etnis Minahasa. Nah, di sini kami setiap tahun itu sebenarnya menyelenggarakan event festival Karuyan, atau yang dalam puncak acaranya itu ada pengucapan syukur, merupakan kegiatan tradisi warga Minahasa yang dalam mensyukuri hasil panen daripada masyarakat. Nah, tahun ini kami belum sempat menyelenggarakan festival Karuyan ataupun pengucapan karena di tengah mengurungkan ataupun menunda pelaksanaan festival Karuyan ini. Nah, lebih spesifik lagi, di Karuyan ini ada 2 kesenian, ada 3 kesenian yang sementara kami kembangkan. Salah satunya itu memang itu diselenggarakan, yaitu tarian Maengket. Nah, tarian Maengket itu tarian masyarakat Minahasa, ya, Maengket. Ya, itu tarian persatuan. Kemudian ada tarian yang menggambarkan menjaga wilayah. Tarian dengan gaya perang itu yang biasa disaksikan dengan para penari menggunakan baju khas Kabasaran istilahnya. Ya, kemudian kami juga mengembangkan kolintang, musik khas Minahasa juga yang ke depan bisa kami sajikan melalui sarana TV Karuyan Channel ini. Nah, saya kembali kepada menu ataupun tayangan tentang hiburan. Jadi selain tentang budaya, kami saat ini juga sementara merancang adanya hiburan-hiburan yang berskala lokal. Misalnya stand up, cerita-cerita tentang kondisi desa, kemudian diskusi-diskusi ringan, kemudian yang mengandung ya komedi-komedi. Nah, tentunya ini kami sangat berharap bisa mendapat pendampingan ataupun pembinaan dari TV Desa Kementerian, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, tentunya ini tidak mudah sebenarnya, karena membutuhkan beberapa ide, kreativitas dari setiap kru. Makanya ketika tadi Bapak menyentil adanya keterlibatan dari teman-teman Bollywood dan lain sebagainya, ini sangat kami harapkan. Mudah-mudahan ini bisa semakin menambah layanan tayangan yang lebih menarik kepada masyarakat. Karena masyarakat sekarang membutuhkan layanan yang ringan, tapi mengandung kualitas yang sangat baik, menarik begitu. Meskipun layanannya ringan, kemudian tidak terlalu panjang dari sisi timingnya, tapi memiliki kualitas ataupun daya hibur yang sangat luar biasa begitu. Ya, jadi ini memang hal-hal yang sangat lokal ini akan sangat menarik untuk konsumsi teman-teman di lokal sendiri maupun teman-teman yang mungkin sekarang ada di rantau kan gitu. Nah, kalau yang lokal sendiri bisa dengan menggunakan kabel, kalau kemudian berharap untuk bisa disaksikan oleh teman-teman yang di rantau, pasti solusinya Karuyan Channel harus bersinergi dengan TV Desa, karena kan kalau siarannya di TV Desa satelit, otomatis teman-teman yang di rantau bisa menyaksikan dengan channel satelitnya kan gitu. Kira-kira yang mungkin sangat mungkin dan kayaknya wajib dikolaborasikan mungkin di situ. Ini sudah bergabung Mas Khalid. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan Mas Khalid. Ini salah satu yang sangat
aktif untuk berkomunikasi dengan teman-teman di TV Desa. Silakan sudah ada di Zoom meeting, bisa di start video, start audionya, dan udah bisa langsung dibuka sendiri. Mas Kolet, ada yang ingin disampaikan? Waktu kita ternyata nggak terasa ini ngobrol-ngobrol sama Pak Kades sudah hampir 60 menit kita. luar biasa. Tapi ide tentang masih kurang, Pak, masih kurang. Masih kurang. Ya. Nanti kita akan atur waktu dan kenapa kemarin saya sempat sampaikan ke Pak Kades, pengen juga ada manajer atau pengelola unitnya, karena kita pengen tahu juga nih menangkapnya ide dari Kades oleh pelaksana itu seperti apa gitu kan. Ini satu tantangan tersendiri nih. Ketika idenya di lokal leadernya, betul Pak, betul. sudah sangat tinggi gitu kan. Ketika kemudian direspon atau ditangkapnya oleh pengelola itu tidak maksimal, akan sayang juga. Tapi akan menarik, kita bisa ada satu momen khusus, mungkin sharing tentang pengelolaan channel tayangan video, tayangan TV dan seterusnya. Karena TV Desa pun hari ini ketika kemudian digital itu tidak bisa dihindarkan, maka kebetulan karena produk-produk kita ini banyak juga untuk keperluan dialog, maka kita juga mengembangkan audionya. Jadi kalau hari ini adalah kita bicara tentang viewer, siapa yang menyaksikan, maka kita juga akan kembangkan listener, siapa yang mendengarkan. Maka beberapa program talk show kita itu kita convert menjadi produk audio MP3 dan kita publish di podcast. Jadi di Spotify bisa dicari TV Desa, ada di situ program-program talk show kita bisa didengarkan di situ. Yang jelas dengan podcast, maka kebutuhan akses datanya jadi lebih kecil. Oke, Pak Kades, nggak berasa ini udah jam 9, saya minta closing statement dan mohon maaf Mas Jamroni, Mas Kolet terlambat untuk bisa masuk dan bisa menyampaikan. Silakan closing statement, harapan ke depan Karyan TV, dan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman kepala desa seluruh Indonesia. Silakan Pak Kades. Baik, terima kasih seluruh kerabat desa dimanapun berada. Dalam closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah ragu untuk berinvestasi selama unit usaha tersebut benar-benar sudah memenuhi syarat secara perencanaan bisnis. Karena kita harus benar-benar bisa lebih cepat dalam membangun desa melalui BUMDes. Dan salah satu unit usaha yang menjadi unggulan kami di Desa Karuyan ini, karena kami merasa potensi daripada TV kabel ini sangat besar, apalagi ditunjang dengan kondisi kemajuan era modernisasi saat ini, di mana teknologi menjadi salah satu kebutuhan daripada masyarakat, sehingga kami mencoba menangkap peluang tersebut. Nah, sehingganya kami melihat bahwa bisnis TV kabel ini menjadi bisnis yang menjanjikan untuk dikembangkan dan tidak akan tergerus oleh zaman selagi ataupun selama kreativitas kita itu terus diasah. Sehingganya mari sama-sama kita terus membangun desa melalui potensi yang ada di desa masing-masing, karena dengan kita membangun desa, maka kita juga membangun Indonesia menjadi lebih maju dan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Koco atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Koco bisa mampir ke Desa Karuyan dan bisa bersama teman-teman TV Desa di tingkat kementerian bisa bergabung membantu berkembangnya TV Karuyan TV. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kades, terima kasih Mas Ronald. Jadi ini adalah bagian yang menarik dari obrolan kita.
Kepoin Desa kita mulai lebih pagi, jam 8 sampai jam 9 pagi. Teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin berbagi cerita-cerita inspiratif di Kepoin Desa bisa menghubungi di nomor WA official kita 083 kali 01317160. Silahkan berkirim informasi di WA official kami dan kita akan atur untuk bisa ikut berbagi cerita inspiratif memajukan desa, karena semangat TV Desa adalah berkat jati diri bangsa, dan cara yang dengan semangat yang kita bawa adalah bagaimana kita memuliakan desa-desa Indonesia, bagaimana kita mengarus tambahkan desa-desa Indonesia, bagaimana kita menjadikan informasi-informasi desa adalah informasi-informasi yang utama dalam siaran TV Desa. Sampai di sini, kita bertemu besok pagi jam 8 sampai jam 9 dengan tema yang lain, dengan tamu yang lain. Semoga ada tamu-tamu inspiratif, tamu-tamu yang luar biasa yang selalu memenuhi ruang dari Kepoin Desa tiap paginya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai berjumpa di episode berikutnya.